Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1541 2 perintah. Sama seperti saat ini, dia datang ke Tian Hexing untuk duduk di sini. Itu juga bagian penting dari rencananya. Dia mengawasi Tian Hexing agar tidak membiarkan anjing-anjing klan Tianhe melompati tembok. Di saat yang sama, dia juga membantu mereka agar mereka tidak cepat runtuh setelah perang dimulai. Rekatkan Crimson Realm ke medan perang di sini. Benar-benar bakat. Meskipun Zhong Zichang tidak begitu mengerti mengapa kursi pertama Tianlong mengubah sikap Lan Xuanyu sampai sekarang, hal itu tidak mempengaruhi apresiasinya terhadap Lan Xuanyu. Bakat seperti itu adalah harapan sejati ras naga di masa depan. Hanya alam dewa yang didirikan oleh klan naga yang dapat sepenuhnya menyelesaikan semua masalah. Oleh karena itu, dia sudah memutuskan untuk membantu Lan tumbuh dengan cepat. Di sisi pertama Tianlong, Anda tidak perlu terlalu khawatir, munculnya domain merah kali ini merupakan tantangan penting bagi Tianlong pertama. Terlebih lagi, sebagai pemain kedua, ia juga memiliki kartu sendiri. Saya mengerti, tolong. Tian dan napas kaisar perlahan-lahan menjadi tenang. Bagaimanapun, dia adalah generasi pahlawan. Setelah memikirkan situasi saat ini, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Ikuti saja jalur yang diatur oleh pihak lain. Sekarang dia hanya berharap dia bisa melewati masa sulit ini dengan lancar, meski pasti akan melukai vitalitasnya. Klan Tianhe pandai bersabar. Kerugian besar kali ini diselesaikan, tetapi selama seluruh ras tidak dihancurkan, itu akan dibayar. Ada hari kebangkitan di masa depan. Untuk menempatkan dirinya di lokasi syuting, biarkan Tian dan Perdana Menteri menempatkan dirinya di lokasi syuting. Sekarang dalam retrospeksi, seluruh lelang sebenarnya adalah konspirasi besar, konspirasi melawan mereka. Sangat bagus. Di aula konferensi, Kaisar Tianhe adalah kursi utama, dan kursi Zhong Zichang, kursi kedua naga Tianlong, diatur di sampingnya. Perdana Menteri Tianhe dan anggota tingkat tinggi penting dari klan Tianhe telah dipanggil olehnya. Pada saat ini, aula sepi, dan anggota klan Tianhe yang lebih senior bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dari atmosfer halus antara surga dan kaisar dan ksatria naga Downing, mereka juga bisa merasakan bahwa itu mungkin bukan hal yang baik untuk terjadi. Kaisar Tianhe memandang Perdana Menteri Tianhe, dan Perdana Menteri Tianhe mengangguk kepadanya, tampaknya mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatu dan persiapan untuk pertempuran telah diatur. Sentuhan kepahitan muncul di mata Tianhe Huang. Tianhe Huang menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Tatapannya menyapu wajah para menteri di bawah, dia tidak ragu-ragu, dan berkata dengan suara yang dalam, selanjutnya, saya mengumumkan dua hal. Hal pertama, klan Tianhe kita secara resmi akan bergabung dengan Federasi Longma mulai hari ini. Semuanya dikirim oleh Federasi. Bekerja sama dengan Federasi dalam penelitian dan pengembangan sains dan teknologi, militer kita juga akan berada di bawah komando gabungan Federasi di masa depan. Begitu pernyataan ini keluar, semua pejabat di bawah tercengang dan jatuh menjadi kekacauan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa Yang Mulia berkompromi sekaligus? Bahkan Perdana Menteri Tianhe memandang Kaisar Tianhe dengan kaget. Dia adalah orang yang paling mengenalnya. Di seluruh klan Tianhe, hanya ada dua faksi besar, yang paling kuat adalah garis Tianhe Huang, dan dia memiliki dominasi mutlak atas klan Tianhe. Dia adalah pahlawan sejati di mata klan Tianhe. Sisi lainnya adalah sisi Perdana Menteri Tianhe. Karena tujuan masa depan klan Tianhe ambisius, ditambah dengan niat serupa, hubungan antara Perdana Menteri Tianhe dan Kaisar Tianhe sangat dekat dan sangat baik. Ini memungkinkan seluruh ras berkembang dengan cepat. Namun, apa yang terjadi hari ini, Tian dan Kaisar, tanpa berdiskusi dengan mereka sama sekali, memutuskan untuk menyerahkan diri mereka ke pelukan Federasi Longma. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia masih mempersiapkan dirinya untuk tegang beberapa saat yang lalu? Bahkan Tian Heling memberikannya pada dirinya sendiri. Tidak mungkin mengubah pikirannya dalam waktu sesingkat itu. Sementara Perdana Menteri Tianhe terkejut, dia tanpa sadar memandang Zhong Zichang, ksatria naga Downing, dan hanya orang ini yang bisa mengubah pikiran Kaisar Tianhe dalam waktu sesingkat itu. Tenang, teriak Perdana Menteri Tianhe, menenangkan kebisingan dari penonton. Matanya memandang ke langit dan Kaisar. Ada keraguan di matanya, tetapi tidak ada keraguan. Mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan dia tahu kata keagungannya dengan sangat baik.
Dia jelas bukan kata yang mudah dikompromikan. Kecuali jika sesuatu yang besar terjadi. Tian He Huang menarik napas dalam-dalam, menyembunyikan rasa sakit di wajahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, hal kedua adalah mulai sekarang, dunia memasuki keadaan darurat dan semua rombongan militer telah mempercepat produksi mereka. Kami kemungkinan besar akan menghadapi kehancuran. Perang seksual. Crimson Realm akan menyerang Federasi, dan target utamanya kemungkinan besar adalah kita. Dalam hal ini, Lord Dawn Dragon Knight secara khusus datang untuk mengingatkan kita hari ini dan membawa dukungan Federasi. Jika perang ini benar-benar terjadi, maka kami akan bekerja sama dengan Federasi untuk berperang melawan musuh yang kuat. Saya menyatakan bahwa mulai sekarang, klan kami akan memasuki keadaan perang. Kami siap menyambut kedatangan musuh kapan saja. Saat pernyataan ini keluar, penonton pun gempar. Crimson Domain akan menyerang. Tidak banyak orang yang tahu tentang Crimson Realm, tapi semua senior tahu. Ibu Merah adalah eksistensi yang sangat takut bahkan pada kursi pertama Naga Langit. Setelah Perdana Menteri Tian He mendengarkan kata-kata Kaisar Tian He, dia hanya merasa otaknya menjadi kosong sesaat. Dia juga orang bijak, pada saat ini dia telah banyak memikirkan. Tetapi reaksi tubuhnya secara tidak sadar tidak ingin membiarkan dirinya memikirkannya. Tubuhnya bergetar, dan dia duduk di tanah, wajahnya pucat. Mengapa Crimson Realm dan Crimson Realm menyerang Tian He Clan? Mengapa? Jawabannya tidak sulit ditebak. Jika tidak ada alasan, mengapa mereka menjadi target utama dari Crimson Realm? Pada dasarnya, saya takut alam merah tua datang untuk suatu keberadaan. Inti dari Tianyang harus menjadi inti dari Tianyang. Saat ini, Perdana Menteri Tian He sudah memahami segalanya. Tetapi dia tahu bahwa sudah terlambat untuk memahami bahwa bencana ini dibawa ke klan Tian He sendirian. Untuk sementara, seluruh dirinya benar-benar bodoh. Zhong Zichang menyaksikan pengumuman berkelanjutan dari Tian dan Kaisar, dan tidak bisa tidak mengangguk secara diam-diam. Ini layak untuk generasi pahlawan. Dalam waktu yang singkat, bukan hanya itu tidak terjadi karena kejadian ini, tetapi juga dalam situasi yang tidak dapat diubah, dia bisa melakukan yang terbaik. Sangat terpuji untuk mendorong ke arah yang baik. Setidaknya dia mengerti bahwa saat ini, dia tidak boleh memalingkan wajahnya dengan Federasi Longma, jika tidak, mereka kemungkinan besar akan menghadapi serangan dari domain merah sendirian. Sebaliknya, temperamen Tian dan Perdana Menteri masih sedikit lebih buruk. Smart itu pintar, tetapi setelah mengetahuinya, reaksi pertama adalah dia tidak bisa menghadapinya. Kaisar Tian He turun dari tahta yang tinggi, mendatangi Perdana Menteri Tian He, dan secara pribadi menariknya dari tanah. Pada saat krisis, kita harus mengatasi kesulitan bersama. Semua orang tidak boleh panik. Kami percaya Federasi pasti akan bantu kami untuk bertahan hidup. Melalui kesulitan ini, semua pejabat militer tingkat tinggi tetap tinggal dan mengadakan pertemuan pertempuran. Melalui kesulitan ini, semua pejabat militer tingkat tinggi tetap tinggal dan mengadakan pertemuan pertempuran darurat. Perdana Menteri, dukungan logistik bergantung pada Anda. Petik 2. Secercah darah tumpah dari sudut mulut Perdana Menteri Tian He, menatap Tian He Kaisar, matanya sedikit kabur. Yang mulia, saya minta maaf untuk Anda. Saya. Tian dan Kaisar berkata dengan ringan, tidak ada yang berharga atau maaf. Jika itu saya akan membuat pilihan yang sama. Anda tidak melakukan kesalahan apapun, kami tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi kami meremehkan orang lain. Kami sudah mendapatkan buah pahit, jadi kami harus menelannya. Sekarang kita tidak punya pilihan selain menjadi kuat. Perdana Menteri Tian He menutup matanya, air mata mengalir dari sudut matanya, dan saat berikutnya, ketika dia membuka matanya lagi, matanya menjadi tegas. Yang mulia, saya mengerti. Lebih dari 300 kapal perang dari Federasi Longma telah menunggu. Tetapi dalam proses menunggu, Lan Xuanyu tidak membuang waktu. Setiap hari, dia akan memberi perintah agar lebih dari 300 kapal perang ini menjalani perubahan formasi tertentu, latihan formasi, dan perhitungan waktu. Hitung berapa lama kapal perang dari berbagai ras ini dapat diselesaikan ketika mereka menerima pesanan mereka sendiri. Soul Land 4 Chapter 1542, biarkan aku peluk. Namun, dia juga memiliki dua pengikut lagi di sekitarnya, Pangeran Berlengan 8 dari klan Dewa dan Iblis Berlengan 8, dan Pangeran dari klan Mantis. Kedatangan keduanya, terus terang, masih sangat membantunya.
Saat memberi perintah, dia akan memimpin kapal perang Dewa Bersenjata Delapan dan klan Iblis, dan dia akan membiarkan Dewa Bersenjata Delapan dan Pangeran Iblis dan dirinya sendiri memesan hal yang sama. Benar saja, dengan kedatangan keduanya, komando armada jelas dipercepat. Tapi yang membuat Lan Xuanyu sedikit tertekan adalah sikap rajin kedua orang ini. Pangeran Iblis berlengan delapan itu tinggi, dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk mengecilkan sosoknya, meskipun dia masih terlihat mengerikan, tapi bagaimanapun dia tidak hanya bisa melihat lututnya. Pangeran dari klan Belalang Sembah bahkan lebih menarik lagi, lengannya bisa berubah menjadi wujud manusia, atau pisau belalang sembah yang besar. Sepasang pisau belalang sembahnya berwarna emas cemerlang, dengan kilauan di atasnya, dan sangat tajam pada pandangan pertama. Seringkali di depan pangeran dari Dewa Bersenjata Delapan dan ras Iblis, dia menunjukkan sepasang pisau mantisnya. 8 lengan dari roh pangeran berlengan 8 menunjukkan otot-otot mereka bersama untuk mengatasinya. Kemunculan keduanya hanyalah versi pendek dari pertempuran antara Raja Iblis Bersenjata Delapan dan Raja Mantis. Pada saat ini, Lan Xuanyu membawa keduanya untuk rapat bersama. Kapal perang klan Yukong berukuran kecil dan ruang pertemuannya tidak besar. Lan Xuanyu duduk di kursi utama, dengan Pangeran Dewa dan Iblis berlengan 8 di sebelah kiri dan Pangeran dari klan Mantis di sebelah kanan. Keduanya menatap satu sama lain dengan mata besar dan mata kecil. "Dua," kata Lan Xuanyu, lalu dia mengarahkan pandangan kedua pangeran itu padanya. "Melalui pengiriman kami ke armada akhir-akhir ini, saya tidak tahu bagaimana perasaan keduanya," tanya Lan Xuanyu. Pangeran dari klan Mantis bergegas dan berkata, "Perasaannya sangat dalam. Lan, saya menemukan bahwa Anda memiliki keunikan dalam penyebaran kapal perang. Setelah formasi Anda diatur, Anda dapat menyerang dan mundur. Ada formasi berbeda yang berubah setiap hari. Ajaib, saya belajar banyak." Pangeran Iblis berlengan 8 dengan jijik berkata, "Kamu belajar kentut. Kamu sama sekali tidak mengerti perintah kapal perang. Metode bertarung klan Mantismu seperti belalang. Itu luar biasa. Apa gunanya formasi itu untukmu? Kamu omong kosong, kita adalah belalang sembah, bukan belalang. Belalang hanya bisa menjadi makanan kita." Pangeran dari klan Mantis sangat marah. "Oke, jawab pertanyaanku dulu. Eight Arms, giliranmu." Lan Xuanyu memanggil kedua orang ini, Eight Arms dan Praying Mantis. Sederhana dan mudah. Pangeran berlengan 8 itu berkata, "Saya benar-benar mendapat banyak keuntungan. Formasi yang berbeda memiliki fungsi magis yang berbeda. Terutama dalam proses perubahan formasi, arah penerbangan setiap kapal perang, posisi yang dilewatinya, satu mereka semua memiliki pengaturan khusus. Hubungannya hampir mulus." Saat dia berkata, kedelapan lengannya menunjukkan ibu jari mereka ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu melihat ke kiri, lalu ke kanan, dan berkata dengan dingin, "Aku memintamu untuk memujiku." Kedua pangeran itu terkejut pada saat yang sama, bukan? Lan Xuanyu sudah memahami bahwa klan biasa dari ras Iblis Dewa Berlengan 8 dan ras Mantis memang memiliki kebijaksanaan yang terbatas. Bahkan jika keduanya terpilih sebagai makhluk terbaik di depan mereka, kepala mereka masih belum cukup. "Tidakkah menurutmu kapal perang kita agak lambat saat menjalankan perintah akhir-akhir ini? Penerbangan percepatan sederhana untuk mencapai posisi yang ditentukan, mulai dari mengeluarkan perintah hingga aksi kapal perang, seluruh prosesnya lambat seperti orang tua berjalan biasanya. Perang benar-benar dimulai. Berapa besar risiko yang akan ditimbulkan oleh kecepatan respons seperti itu kepada kita? Karena kedua raja meminta Anda untuk bekerja dengan saya, maka saya akan mengatur pekerjaan untuk Anda sekarang. Lihat siapa yang bisa menyelesaikannya lebih dulu. Setelah keduanya saat kalian kembali, kalian secara pribadi mengatur setiap kapal perang ras kalian masing-masing, berkomunikasi dengan komandan kapal perang masing-masing, dan memberitahu mereka apa larangan perintah itu. Untuk perintah kami, mereka harus melaksanakannya secepat mungkin tanpa kompromi. Jika kalian bisa saya sarankan Anda mengganti komandan malas. Bisakah Anda melakukannya?" Pangeran Iblis berlengan 8 dan kakek klan Mantis saling memandang, dan mereka tidak langsung setuju. Ini bukan tugas yang mudah, meskipun mereka adalah putra mahkota, komandan dari setiap kapal perang adalah ras tingkat tinggi. Tidak mudah untuk memesannya dengan keras. Pangeran dari klan Mantis ragu-ragu dan berkata, "Lan, kamu lihat bahwa kita memiliki begitu banyak kapal perang dari klan Mantis. Akan sangat merepotkan jika kita menjalankan semuanya." Pangeran berlengan 8 berkata, "Itu benar. Agak merepotkan." Lan Xuanyu dengan samar berkata, "Itu artinya kau tidak bisa melakukannya."
Ayah dan rajamu berjanji padaku bahwa kalian berdua akan datang untuk bekerja sama denganku dalam memimpin kapal perang dari dua rasmu, mengatakan itu sebagai selama Anda di sana, saya bisa membiarkan armada melaksanakan perintah saya secepat mungkin. Sekarang saya adalah panglima sementara, dan saya bahkan tidak bisa mengirim kalian berdua, apalagi bawahan Anda. Lalu apa arti kalian berdua denganku? Silakan datang kembali. Seperti yang dia katakan, dia berdiri dan berjalan keluar. Jangan, Lan, aku akan kembali dan mencoba. Pangeran Raja Belalang buru-buru bangkit dan mengikuti. Dia benar-benar melewatkan tantangan pemula di masa depan. Yang ditantangan pemula di masa depan adalah adik laki-lakinya. Setelah dia meninggalkan Bea Cukai, Lan Xuanyu sudah terkenal di galaksi kuda naga. Dia juga menyaksikan semua adegan pertempuran Lan Xuanyu, dan terkejut sejenak. Faktanya, bukan hanya dia, semua ras muda dan kuat yang dapat berubah menjadi penampilan seperti manusia hampir semua menganggap Lan Xuanyu sebagai kekasih impian mereka. Dewi hati, kuat, wajah glamor, ada status masa depan yang tak terbatas. Masa depan kemungkinan besar untuk penerus pertama Dragon. Semua dalam semua, telah membuatnya menjadi hati para pemimpin generasi muda yang memang pantas. Etnis-etnis kelompok para pemimpin juga diam-diam memberi perintah. Jika ada yang bisa memenangkan Lan dan menjadi suaminya, maka mereka memiliki kualifikasi untuk mewarisi klan mereka. Mereka dapat mendekati Lan Xuanyu dan memimpin armada bersamanya. Ini adalah geng ayah mereka. Kesempatan mereka menang. Jika mereka kembali dengan suram, ayah dan raja mereka tidak akan bisa memaafkan mereka jika tidak ada yang lain. Dewa berlengan 8 dan Pangeran Iblis juga buru-buru mengikuti. Aku akan kembali sekarang, dan aku akan melakukannya untukmu, kata sesuatu. Saya tidak akan pernah mencoba, saya bisa melakukannya. Saat dia berkata, dia melirik ke arah pangeran dari klan Mantis secara provokatif. Pangeran dari klan Mantis mendengus dingin, aku juga bisa melakukannya. Lan, tunggu saja. Kedua pangeran itu akhirnya pergi. Setelah mengirim mereka pergi, Lan Xuanyu juga lega. Agak merepotkan untuk memiliki keduanya di sini. Kunci untuk mempengaruhi kultivasinya adalah bahwa kedua mata ini menatapnya, sungguh itu membuatnya merasa sedikit sakit. Siu-siu, kemarilah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Lan Xuanyu berkata dengan wajah serius. Oh, Bai Siu-siu tidak tahu apa yang akan dia lakukan, jadi dia bergegas. Lan Xuanyu membawanya kembali ke ruang pertemuan, dan Bai Siu-siu mengikutinya, bertanya, ada apa? Apakah mereka membuat ngengat? Lan Xuanyu tidak berbicara, tetapi dia memeluknya, dan pada saat yang sama menghilangkan ilusi dari tubuhnya, dan kembali ke dirinya yang sebenarnya. Bai Siu-siu sedikit bingung dengan pelukannya, tapi tanpa sadar masih memeluknya. Ada apa dengan Xuanyu? Kamu baik-baik saja? Lan Xuanyu berbisik, tidak apa-apa, aku hanya ingin memelukmu. Aku di sini sepanjang hari seba 6 seorang wanita. Di depan semua orang, jujur saja, aku sangat bosan. Apalagi cara mereka melihatku. Semangatnya dalam kondisi tegang setiap hari. Dihadapkan pada situasi yang berbeda setiap hari, menghadapi kekuatan besar di Tianlongsing. Selalu waspada agar identitas Anda tidak bocor, dan bekerja keras untuk menumbuhkan dan meningkatkan kekuatan Anda. Yang dilihat orang lain adalah prestasinya, yang dilihatnya adalah dia mengatur segalanya dengan tenang. Tapi dia juga seorang individu, orang normal. Mencampurkan kerumunan musuh dengan pakaian wanita kemungkinan besar akan terlihat kapan saja, dan itu harus diperlakukan sebagai objek kekaguman. Sekelompok makhluk jantan ingin merendamnya. Soul Land 4 Chapter 1543 Crimson Realm benar-benar datang. Bai Siu-siu memeluk pinggangnya dan berbisik, ini akan baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Aku tahu kesulitanmu, maafkan aku tidak bisa membantumu. Tidak, tahukah kamu, itu karena aku punya selalu memilikimu di sisiku, jadi aku bisa menghadapi semuanya. Aku bisa mematuhinya setiap saat. Kapanpun aku memikirkannya, sesederhana apapun, selama semuanya terselesaikan, aku bisa kembali padamu dan kamu bersama-sama. Aku bisa melihatmu. Aku akan dikelilingi oleh kebahagiaan di hatiku. Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin memelukmu sebentar. Jika aku memelukmu, aku bisa pulih. Lan Xuanyu dengan lembut membelai tangan Bai Siu-siu rambut panjang halus, hatiku terasa lembut, dan iritasi di hatiku berangsur-angsur mencair dengan kehangatan ini. Bai Siu-siu tidak mengatakan apa-apa, hanya bersandar di pelukannya, keduanya berpelukan seperti ini, merasakan kehangatan yang dibawa oleh satu sama lain. Tuan Lan, Tuan Lan. Pada saat ini,
Teriakan tergesa-gesa tiba-tiba datang dari luar. Hati Lan Xuanyu bergetar, dan dengan cepat melepaskan lengan yang memeluk Bai Xiu-xiu, tubuhnya berkedip, dan dia dengan cepat kembali ke penampilan putri naga emas yang asli. Dia melirik ke arah Bai Xiu-xiu, menyentuh wajah merah mudanya, dan melangkah keluar. Lan Bo sedang berlari di luar ruang konferensi, melihat Lan keluar, dan buru-buru berkata, "Di sini, Crimson Realm ada di sini." Murid-murid Lan Xuanyu langsung menyusut, dan mengikutinya berjalan keluar. Pergi ke ruang kendali utama. Di ruang kontrol utama, tidak ada suara saat ini. Sebuah gambar sedang diputar di layar lebar. Crimson, itu adalah Crimson yang tak ada habisnya. Dari perspektif, itu diambil di sebuah planet. Seluruh langit planet ini telah berubah menjadi merah tua, meski hanya berupa gambar, mereka dapat dengan jelas merasakan rasa depresi yang kuat saat melihat gambar tersebut saat ini. Cahaya merah tua melayang di langit seperti awan gelap. Pusaran merah besar terbentuk dengan cepat. Surga dan bintang, tanya Lan Xuanyu. Ya, ini adalah langit dan bintang-bintang. Gambar itu dari kursi kedua. Lan Xuanyu berteriak dengan keras, kirim ke semua kapal perang bernomor, kesiapan tempur tingkat pertama. Perang akhirnya tiba sesuai jadwal, dan akhirnya, perang telah tiba. Bas, 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 suara mendengung yang dalam bergema dari dalam kapal perang. Semua kapal perang diaktifkan. Tidak hanya Lan Xuanyu menerima gambar dari Tian Hexing, tetapi juga kapal-kapal utama dari semua ras. Lan Xuanyu segera menyalakan sistem komunikasi, dan di layar, wajah Raja Iblis Dewa bersenjata 8, Raja Mantis, dan Ksatria Pegasus semuanya muncul. Lan Xuanyu melihat ke layar besar di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saat kami menilai, alam merah muncul di permukaan langit dan bintang-bintang. Perang akan segera dimulai. Harap bersiap, kami siap untuk pergi." Tian Hexing mendukung. Raja Iblis Dewa bersenjata 8 tertawa, matanya berkedip, "Apakah akhirnya ada di sini? Aku benar-benar menunggunya. Aku sudah lama tidak membunuhnya. Biru, beritahu kami kapan. Keluar saja." Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ikuti rencana awal. Pertama-tama kita harus memastikan bahwa alam merah benar-benar terperangkap di medan perang langit dan bintang, dan langit serta klan juga akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk melawannya. Ini adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Pengaturan waktu, senior, harap tunggu beritaku. Kita tidak bisa bersemangat, tapi kita juga harus siap untuk pergi kapan saja." "Ya. Bagus. Menunggumu." Ketiganya setuju dengan senang hati. Menutup komunikasi, Lan Xuanyu segera menyesuaikan formasi armada lagi. Kali ini adalah formasi muatan untuk memastikan bahwa kapal perang dapat bereaksi secepat mungkin. Butuh sekitar 8 jam penerbangan dengan kecepatan penuh untuk mencapai langit dan bintang dari tempat mereka berada. Kapan tiba adalah yang paling penting untuk perang ini. Anda harus menunggu sampai waktu terbaik tiba. Mengambil napas dalam-dalam, Lan Xuanyu tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan alam merah akhirnya telah tiba. Mari kita lihat seberapa kuat plane ini dengan Feng Hao dulu tingkat Dewa Raja setengah langkah nantinya. Perang dimulai secara menyeluruh, dan semuanya akan berlanjut ke arah rencananya. Kesadarannya berfluktuasi, mengirimkan sinyal ke tentara Yuan Engwang. Yuan Engwang Jun telah menunggu lama, dan mengangguk sedikit ke arahnya, menunjukkan bahwa dia mengetahuinya. Dari mereka, tidak mungkin mengirim berita langsung kembali ke Federasi Douluo. Namun, tidak jauh dari pihak mereka, kapal perang 33 Skywings sedang menunggu. Tidak ada masalah mengirim berita ke 33 kapal perang Skywings dari sini. Kemudian 33 kapal perang Skywings terbang ke tempat yang lebih jauh dan melakukan transmisi pesan, dan pesan tersebut dapat dikirim kembali lapis demi lapis. Domain Crimson benar-benar muncul di langit dan bintang-bintang seperti yang diharapkan, tapi yang ini sudah cukup. Selanjutnya, itu tergantung pada arah perang ini, ke arah mana Lan Xuanyu memutuskan untuk pergi. Langit dan bintang. Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, adalah orang pertama yang merasakan sesuatu yang salah. Nafas tertekan sepertinya datang dari segala arah, dan saat ini, surga dan kaisar baru saja mengadakan pertemuan militer dan melakukan serangkaian penempatan. Selama proses penempatan, Zhong Zichang tidak disembunyikan darinya, dan Zhong Zichang juga berpartisipasi dalam seluruh proses. Meskipun dia masih tidak dapat sepenuhnya memahami beberapa dari hal-hal ini, dia juga dapat membedakan berapa banyak yang telah dikumpulkan klan Tianhe. Hanya bisa dikatakan bahwa itu lebih kuat dari penilaian mereka sebelumnya. Ayo, kesadaran Dewa Zhong Zichang menyebar,
menyebar dari kediamannya keluar, menutupi seluruh istana Tianhe. Detik berikutnya, sekelompok sosok terbang keluar dari istana, melayang di atas gedung. Langit dan Kaisar, dengan kulit yang sedikit besi, melayang di atas puncak aula konferensi, memandang ke langit. Itu benar-benar datang, dan datang lebih cepat dari yang mereka kira. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Zhong Zichang tahu kapan Crimson Realm akan muncul. Seluruh langit telah berubah menjadi merah gelap, benar-benar menutupi cahaya bintang yang digunakan klan Tianhe. Bumi redup, tekanan yang sangat besar telah membayangi seluruh langit dan bintang. Cahaya perak berkedip, dan Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, telah datang ke sisi Kaisar Tianhe, matanya menatap tajam ke arah langit. Kursi kedua, kapan bala bantuan federal akan tiba? Tianhe Huang memandang Zhong Zichang dengan mata panas. Zhong Zichang berkata dengan sungguh-sungguh, saya baru saja memberitahu Dragon Star. Armada kami sudah bersiap, pasti akan dapat tiba dalam 5 hari. Harus ada mata-mata di wilayah Crimson di Federasi, jika tidak mereka tidak bisa berada di sana. Masuk dalam waktu sesingkat itu, saya tahu situasi inti dari Tianyang datang untuk menyerang. Oleh karena itu, Yang Mulia, Anda harus bertahan selama 5 hari ini. Petik 2. Tianhe Huang menarik napas dalam-dalam, kursi kedua, kami sekarang adalah anggota Federasi. Mohon juga kalian berdua yang pertama kasihanilah. Klan kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan musuh yang kuat dengan Federasi. Zhong Zichang berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, jangan khawatir, kami tidak akan menunda waktu. Kami pasti akan datang dengan kecepatan penuh. Sebelum kedatangan bala bantuan, beberapa ksatria naga dan saya akan hidup dan mati bersama Tian Hexing dan tidak akan pernah mundur. Mendengar apa yang dia katakan, kulit Tianhe Huang tampak sedikit lebih baik, dan dia membungkuk kepada Zhong Zichang dan berkata, kalau begitu tolong. Meskipun hatinya sangat marah dan sakit, dia masih membutuhkannya saat ini. Yang lain, apa yang bisa dia lakukan? Jika para ksatria naga ini juga pergi, itu akan menjadi bencana yang lebih besar. Pada saat ini, di langit merah tua, awan berasap berangsur-angsur melonjak, dan pusaran merah tua mulai terbentuk secara bertahap. Langit dan Kaisar secara berturut-turut mengeluarkan serangkaian perintah, dan sirene yang keras dengan cepat terdengar di seluruh planet. Semua orang tidak diizinkan keluar di rumah, dan semua ruang bawah tanah disembunyikan di ruang bawah tanah. Semua tentara sudah mulai bergerak cepat. Bersiaplah untuk perang. Solen 4 Chapter 1544 Tirai perang dimulai. Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang memejamkan mata, dan di dahinya, sisik naga emas cerah perlahan muncul. Detik berikutnya, kesadaran dewa yang luas meledak dari sisiknya dan menonjol ke udara. Saat dia membuka kesadaran spiritualnya, surga dan kaisar di sekitarnya tidak bisa menahan gemetar. Dia juga Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati, tetapi pada saat ini, di samping Zhong Zichang, dia merasa bahwa dia sangat kecil. Kesadaran dewa yang dipancarkan oleh orang ini benar-benar memberinya perasaan mampu mengguncang alam merah di langit. Hampir tidak ada habisnya. Bisakah kesadaran dewa seorang ahli tingkat dewa super menjadi begitu kuat? Tian dan Kaisar juga agak beruntung saat ini, jika mereka sebelumnya secara impulsif dan ksatria naga Downing memalingkan wajah mereka, saya khawatir ini bukan pertanyaan apakah mereka bisa tinggal. Dia selalu tahu bahwa ksatria naga itu kuat, dan ras manapun di galaksi kuda naga tahu itu. Namun, hanya sedikit orang yang tahu betapa kuatnya ksatria naga. Bagaimanapun juga, ksatria naga belum benar-benar bergerak untuk waktu yang lama. Sebagai kursi kedua, Zhong Zichang jelas merupakan eksistensi teratas di antara para ksatria naga, dan dia berada di puncaknya. Pada saat ini, kesadaran dewa yang dia pancarkan benar-benar membuat istana kekaisaran Tianhe Clan tidak lagi merasakan kekuatan penindasan dari alam merah di langit. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan di dahi Zhong Zichang menyatu, tetapi wajahnya menjadi sangat sulit untuk dilihat. Alam merah tua mungkin lebih kuat dari yang kita duga. Sinar cahaya melesat dari matanya, dan gambar itu ditampilkan di depan Kaisar Tianhe dan pusat kekuatan klan Tianhe. Itu adalah sebuah planet, dan itu adalah langit dan bintang-bintang. Namun, di luar langit dan bintang-bintang saat ini, sekelompok besar cahaya merah tua menutupi langit dan bumi. Kelompok merah tua terus berputar, seperti binatang raksasa, membuka mulutnya, perlahan menutup langit dan bintang. Meski hanya sebuah gambaran, namun perasaan yang membuat orang merasakan jantung berdebar begitu nyata.
Surga dan Kaisar tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Zhong Zichang, kursi kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhong Zichang berkata dengan sungguh-sungguh untuk menghadapinya secara komprehensif. Alam merah ini dapat ditelan. Kita harus mencoba yang terbaik untuk menghindari korban jiwa. Setelah kita mati, energi kehidupan dari setiap makhluk hidup akan ditelan olehnya. Yang mulia, sekarang saya harus merepotkan Anda untuk menghubungi inti kehidupan Tian Hexing, sehingga harus menutup sumber kehidupannya sendiri dan mencegah domain merah tua agar tidak ditelan secara bertahap. Jika tidak, telan lebih banyak lagi banyak energi kehidupan akan membuatnya semakin menakutkan. Di sini, di medan perang, tolong perintahkan Perdana Menteri. Menurut pemahaman kami, alam merah harus mengirim makhluk turunan untuk menyerang. Dalam proses penyerangan terhadap langit dan bintang-bintang itu akan membunuh dan menghancurkan, sehingga banyak energi kehidupan menjadi energi yang tidak dimiliki, yang terus-menerus ditelan dan diserap, dan diperkuat ketika matahari dan bintang-bintang tidak ada perlawanan, itu adalah saat inti kehidupan ditelan. Oleh karena itu, tugas pertama kita adalah, saat mengalahkan musuh, cobalah untuk melindungi diri Anda sendiri sebanyak mungkin. Oke, saya akan segera pergi. Perdana Menteri, saya serahkan kepada Anda di sini. Tian dan Kaisar selalu ditentukan dari generasi ke generasi, dan mereka menyetujui permintaan Zhong Zichang tanpa ragu-ragu. Ini memang cara terbaik untuk menghadapinya. Inti dari kehidupan Tian Hexing, memang yang terbaik adalah dia yang bertanggung jawab. Kolam kehidupan membutuhkan dia untuk menjaga, dan ada juga inti surga di sana. Tian He Huang segera pergi. Perdana Menteri Tian He menarik napas dalam-dalam dan membungkuk kepada Zhong Zichang. Kursi kedua, tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, sekarang perang akan segera dimulai. Tolong. Zhong Zichang mengangguk sedikit dan berkata, ini itu adalah musuh kita bersama. Petik 2. Pada saat ini, di langit, pusaran merah tua terbentuk dengan cepat, dan fluktuasi energi yang mengerikan menjadi semakin kuat. Pasukan darat suku Tian He bergerak cepat, dan sejumlah besar pasukan sudah mulai bersiap untuk perang. Awalnya, pasukan ini untuk mencegah Federasi Longma memasuki keadaan siap, tapi sekarang hanya lawan yang berubah. Namun persiapan perang memang sudah dilakukan sejak lama. Secara relatif, hati Perdana Menteri Tian He cukup stabil. Pada saat ini, suara wanita yang luar biasa terdengar, serahkan inti kehidupan planet ini, kamu bisa mengampuni kamu dan dosa kematian lainnya. Rasa dewa yang menakutkan membanjiri semua hal, dan untuk sementara, seluruh angkasa dan bintang-bintang mulai bergetar hebat. Bunda Crimson, kamu berani menyerbu Federasi Longmaku, tapi apakah kamu akan menyatakan perang terhadap federasiku? Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang perlahan terbang dan terbang ke tempat yang lebih tinggi dengan suara dingin. Bagaimana dengan menyatakan perang? Suara Ibu Merah terdengar lagi. Zhong Zichang berkata, jika kamu ingin bertempur, maka bertempurlah. Ibu Merah berkata dengan dingin, kamu semua adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara mempromosikan. Ciptakan alam dewa denganku, bagikan kehidupan yang kekal, dan kamu tidak mau untuk memukul batu dengan kerikil. Perang. Setelah kamu mulai, itu tidak akan berhenti sampai kalian semua dihancurkan. Aku telah menunggu 1 hari, dan aku telah menunggu terlalu lama, sekarang waktunya untuk segalanya yang akan datang. Dialog antara Zhong Zichang dan Ibu Scarlet juga seorang dewa tabrakan pada tingkat kesadaran. Langit sangat terdistorsi, membuat cahaya merah tua dan bayangan sedikit aneh. Wajah Ksatria Naga Fajar jelas pucat, dan kesadaran sucinya bisa dikatakan yang paling kuat di antara para Ksatria Naga, dan bahkan kepala naga langit mungkin tidak lebih kuat darinya dalam hal ini. Namun, menghadapi Bunda Crimson, dia masih merasa di luar kekuasaannya. Mengambil napas dalam-dalam, Zhong Zichang berkata dengan suara yang dalam kepada Perdana Menteri Tian He di sampingnya, ingat apa yang baru saja saya katakan, kita harus meminimalkan korban. Jika kita memiliki lebih banyak korban, wilayah Crimson akan bertambah 1 poin. Dimengerti. Perdana Menteri Tian He jelas menghormatinya. Kursi kedua naga langit benar-benar memblokir pemaksaan kesadaran Dewa Ibu Merah, kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Meskipun suku Tian He meminta diri mereka untuk berkembang pesat selama bertahun-tahun, tidak ada keberadaan yang begitu kuat di seluruh ras. Pada saat ini, Ksatria Naga Fajar yang kuat telah menjadi tulang punggung mereka. Entah itu perhitungan atau konspirasi. Ketika bencana sudah datang, mereka hanya bisa menghadapi bencana dan menyelesaikan kesulitannya. Keras kepala, lalu kau mati. Suara Ibu Merah menghilang, dan awan merah gelap di langit menjadi lebih tebal.
Titik-titik hitam kecil mulai keluar dari awan gelap dan terbang langsung ke tanah. Melihat bintik hitam kecil ini, Zhong Zichang menyipitkan matanya dan mengangguk ke arah Tian dan Perdana Menteri. Serang! Perdana Menteri Tianhe berteriak dan memberi perintah untuk menyerang. Tiba-tiba, di langit dan tanah bintang, berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur dan langsung menuju ke langit. Dulu, dan seluruh langit dan bintang seolah menjadi landak. Tabrakan gila dengan makhluk tak dikenal jatuh di udara. Setelah makhluk-makhluk itu dihancurkan oleh pancaran sinar, mereka akan berubah menjadi aliran udara abu-abu dan tersedot kembali ke awan merah tua. Dan ketika tembakan artileri itu melesat ke awan merah tua, itu menghilang seperti sapi lumpur ke laut dan tidak menyebabkan kerusakan pada awan merah tua. Keluaran tembakan artileri yang terus-menerus dan panik, dan fluktuasi energi yang hebat membuat ruang di atas langit dan bintang-bintang tampak bergetar hebat. Alis Zhong Zichang melonjak, seperti yang dia perkirakan sebelumnya, klan Tianhe lebih kuat dari yang dia kira. Tembakan artileri yang sangat padat ini, yang terus-menerus mengubah arah, selalu dapat menemukan arah paling padat untuk dibombardir musuh. Tiba-tiba, tidak ada makhluk tak dikenal yang keluar dari awan merah gelap bisa jatuh ke tanah. Betapa kuatnya kesadaran spiritual Zhong Zichang, dia bisa merasakan kondisi seluruh Crimson Realm saat ini. Ketika serangan balik Tian Hexing dimulai, tindakan Crimson Domain yang menutupi seluruh planet telah berhenti. Saat melepaskan makhluk tak dikenal itu, jelas ia juga membutuhkan banyak energi. Energi mate dipulihkan, dan makhluk yang dilepaskan terus mate. Tapi serangan yang melesat ke dalam domain Crimson menghilang dan membusuk secara diam-diam.